sejenak buat keluarga kita, saudara-saudari kita, ayah bunda kita, keluarga besar kita. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya, diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, diberikan kemuliaan di sisi Allah dan diberikan kemuliaan disayangi oleh Allah serta diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afini amman wa madida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma laqsana ahsaika nafsika fakal hamdu hatta tarda wal hamdu hidaradin wal hamdu ba'da rida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana futuhala arifin wa tajalana ulama abidin salihin maqfudin mubarakin marzuqin mukhlisin mughfirin aidama kunna bi rahmatika ya inna kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rahamana wa abana wa ummatina wa jahdina wal sakhirin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhyari minkum wal amwat innaka antal karimun mujibul faqat al hajj ghafirun dunubi khiwati ya arhamar rahimin. Wa bil husnat ila mahaduna asyaril iman al qutub al harbi sagabin mahdi bin syekh Bakar bin Salim والإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخيار منكم ولا تنوى إنك سميع من الفقات يا غافر ذنوب خواتي أنا رحمكم ببركة بجوارك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجوار مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بركة رضاك من الجنة ونصفات في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وأعفهم واغفر عنهم اللهم برأهم بدرجات في الجنة بجوارك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من روضة من الجنة بجوار مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالوصول إلى مهاجرنا الأشرف الإيمان وخصوصا إلى أمنا المحبوبة حجة دكتور أمي واحدة بنت عبد الرحمن وقل أهل البيت أمنا المحبوبة حجة دكتور أمي واحدة بنت عبد الرحمن dan para ustadz, para asatidah, santriawan dan santriwati, para ayah dan ibu kita beserta keluarga kita dimuliakan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam suatu afiat, diberikan rezeki yang halal dan wasi'un thayyiban wal barakah, diberikan keselamatan fi dini wa dunya wal akhirah, diberikan kemuliaan fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Dan wabil khusus Pak Eko, Pak Andika beserta keluarga, Pak Hendra, ini Pak Eko, Pak Herman, Ustaz Habib Idrus, Ustaz Mukhtar juga, Ustaz Muhammad Amli yang mau lulus, Ustaz Saifuddin, Ustaz Trisno, teman-teman yang tidak bisa disebut namanya semua. Siapa lagi Ustaz yang lulus nanti minggu depan ya, ahad depan. Ustadz siapa lagi itu, yang satu lagi yang suka bangunan, Adenan, orang-orang yang soleh ini, insya Allah semuanya juga soleh dan soleh, lebih ikhlas lagi. Tadi seperti yang disampaikan, ikhlas itu gampang disebutkan tapi susah dikerjakan, karena sesuatu yang dilandasi oleh keikhlasan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Semua akan hilang, akan sirna, akan musnah kecuali keikhlasan. Amal hilang, kebaikan hilang, ilmu hilang, diamalkan hilang, kecuali hanya keikhlasan kepada Allah. Jadi kita itu masuk surga karena ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti Allah akan bertanya sama kita, kita ikhlas apa tidak selama ini kita ibadah. Dilihat atau tidak dilihat oleh Allah, kita kerjakan itu atas kemauan kita atau karena terpaksa. Jadi semua itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mondok di Nurul Iman karena Allah, karena Rasulullah, supaya kita menjadi orang yang mulia, bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Idrus juga kemarin keluarganya
40 harinya di pondok udah ditahlilin, insyaallah keluarganya min raudatan min riyadil jannah bi jiwari Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita ditempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang muslim adalah muslim yang lain adalah surga, jaminannya, warisannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu untuk orang-orang Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitanir rajim, karena semua yang baik itu datangnya dari Allah, semua yang buruk musibah itu datangnya dari setan. Sebab itu Allah sangat sedih melihat hambanya yang ketiban musibah, ketiban malapetaka, karena itu semuanya dari setan, cuman kita tidak bisa melihatnya. Kecelakaan, jatuh, itu kita tidak bisa melihatnya karena itu semua adalah setan yang melakukannya. Gelisah, bisikan-bisikan jahat, mengambil hak orang, menjadi jahat. Sebab itu orang yang bisa menahan keinginan-keinginan duniawi adalah orang yang tenang hidupnya. Karena keinginan dunia itu semakin diinginkan, semakin gelisah hidup kita. Sebab itu diperintahkan oleh Allah, disuruh sholat dan bersabar. Wasta'inu bisobri wassalat. Kalau kita sabar saja nggak akan bisa menghadapi hidup ini. Karena banyak orang-orang yang sabar ujung-ujungnya bunuh diri. Tapi kalau orang sabar dan dilandasi oleh sholat, dia akan semakin kuat di dalam melewati kehidupannya. Karena kehidupan manusia itu pasti akan menemukan titik bosan, dan kebosanan itu hanya bisa dihilangkan kalau kita itu beribadah. Kalau kita beribadah kepada Allah. Itulah sebab itu tidak ada kenikmatan kecuali apa? Kata Abah. Kenikmatan itu cuma ada di dalam keimanan. Kalau kita sudah beriman benar-benar, sholat kita nikmat, kita pergi ke Mekah enak, kemana-mana enak. Karena sudah iman, itu adalah kenikmatan yang benar. Kalau kita punya istri, lama-lama kita juga semakin tua kan. Dan semua orang pasti akan merasakan bosan. Mungkin dulu istrinya dipuja-puja, sekarang dipuji-puji dulu. Ya sekarang lain ceritanya. Begitu semua itu ada waktunya. Dulu gagah, sekarang sakit-sakitan. Dulu kaya, sekarang miskin. Tadinya miskin, sekarang kaya. Begitu hidup tuh. Tadi disampaikan dalam khutbah tadi apa? Yang abadi hanya apa? Ikhlas tadi itu. Hanya keikhlasan. Harta akan hilang, anak-anak pergi meninggalkan kita. Ibu, bapak kita pergi meninggalkan kita. Kecuali tinggal diri kita. Makanya kita harus kuat, apalagi laki-laki. Allah ciptakan kita jadi laki-laki, nggak boleh cengeng. Laki-laki itu imam, pemimpin di dalam keluarganya, di dalam dirinya, di dalam imannya, di dalam ketika sholat. Jadi nggak boleh laki-laki itu lemah, merengek, sedih. Harus kuat laki-laki itu. Dan satu hal lagi, sudah sampai di pondok, jangan lupa hari Jumat bersih-bersih rapi-rapi. Terus lemari-lemari itu yang kayu-kayu itu usahakan jangan ada di gedung-gedung, karena lemari-lemari itu bikin sempit. Makanya kenapa ada lemari plastik? Karena lebih kecil, lebih tipis, lebih rapi. Jangan bawa barang banyak-banyak ke pesantren. Nanti barangnya males dicuci, hilang, sibuk salahin orang. Nanti kita malah jadi berdosa. Makanya bawa barang seadanya, secukupnya. Jangan bawa banyak-banyak barang supaya kita bisa menjaganya. Karena manusia itu sifatnya rakus. Siapa yang bisa menahan daripada sifat rakus, dia memiliki setengah daripada apa? Setengah daripada kenabian Nabi SAW. Jadi derajatnya seperti para nabi. Kalau orang bisa menahan itu nafsu, menahan rakus, menahan egois, itu kan sifat manusia begitu. Waktu kecil coba lihat, rebutan mainan, sudah besar rebutan uang.
Siapa yang bisa menahan itu semua? Derajatnya seperti para nabi. Tempatnya di mana? Min raudatan min riyadil jannah. Apa di mana? Di surga Jannatul Firdaus. Dan surga Firdaus itu hanya bisa dimasuki oleh para nabi. Dan ada lagi lanjutannya. Para nabi dan orang-orang yang bisa menahan itu semua. Yaitu orang-orang yang muklis. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang bisa menahan rakus. Contoh, ada kawan, anaknya cuma satu, hartanya banyak, tapi masih terus mau terus harta terus. Padahal keluarganya sedikit, tapi uangnya udah miliaran, ratusan miliar, tapi masih rakus. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang punya mobil, tapi sedekahnya, sodakohnya, infaknya kemana tuh? Masih ada orang-orang miskin. Di Arab juga sama begitu. Waktu saya sholat di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, selesai sholat witir itu kan ada doa kunut imam. Mereka berdoa, para wahabi Arab ini, orang-orang kaya-kaya Arab ini, mereka mau ditempatkan bersama Nabi Muhammad di dalam doanya itu. Ditempatkan min raudatan min riyadil jannah bi jiwari Nabi Sayyidina Muhammad. Tapi mereka tidak menjalankan amanah Rasulullah. Tidak jalan. Tiba-tiba sedang sholat ada suara. Saya kalau bahasa Arab cepat saya kurang ngerti. Tapi kalau pelan-pelan kita kan paham dia doa. Ada suara, kamu mau sebelah Rasulullah. Kamu mau hidup kamu nanti surga bersama Nabi Muhammad. Tapi hak-haknya Ahlul Bait, Habib-habib syarifah-syarifah di kota Mekah, kota Madinah, kamu nggak kasih. Terus kamu mau sebelah kakeknya, kamu sebelah Nabi Muhammad. Itu suara nggak tahu, suara malaikat. Saya nggak ngerti apa, saya tanya Mutoib yang bawa umroh, yang bawa haji. Karena mereka lama di tanah Arab. Lupanya orang-orang Arab itu tidak suka sama Habib, sama Syarifah. Nggak suka sama keturunan Nabi, tapi mau di surga bersama Nabi Muhammad. Bayangin ada suara seperti itu ketika saya sholat. Bulan Ramadan. Ngapain saya bohong? Mereka kaya-kaya, bergelimangan harta. Lihat aja di Google, orang-orang kaya itu, Arab. Mana mereka kasih jatah buat Ahlul Bait, keturunan-keturunan itu Habib-habib. Miskin-miskin Habib-habib syarifah-syarifah itu. Miskin-miskin, ada yang jadi supir taksi. Tanya aja Kang Dika. Gak dikasih haknya. Ada jelas-jelas hadis Nabi SAW berikan itu ada jatahnya Ahlul Bait. Itu makanya kadang manusia itu tidak tahu diri. Mereka tahu dirinya jahat. Mereka tahu, tapi kadang manusia itu tidak tahu diri, tidak bertobat. Makanya itu Allah itu bukan masalah banyak atau sedikitnya dosa. Yang penting manusia itu mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Allah itu lebih sayang kita daripada ayah ibu kita. Coba kalau kita minta uang, dikasih nggak sama bapak ibu kita? Kita kalau ada dosa sama bapak ibu kita, dimaafin nggak kita? Bayangin Allah lebih baik daripada kedua orang tua kita. Sebab itu jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Kita datang ke sini, sendal jaga yang rapi, pakaiannya rapi, satu sama lain saudara, sayang, senyum. Senyum, lihat teman senyum, lihat saudara senyum. Itu seperti membangun 1000 masjid pahalanya. Bayangin 1000 masjid, satu masjid aja kita belum bisa bangun, tapi kita senyum sesama muslim, itu pahalanya 1000 kali masjid. Makanya kan ada gigi, kenapa malu senyum? Iya, itu saja sudah sedekah. Coba kita lihat yang sebelah muka kalian satu sama lain. Coba lihat teman kalian di sebelah. Cemberut, mukanya banyak hutang. Tanggungan beban apa hidup. Alhamdulillah Kang Dika datang jauh-jauh. Kang Dika ini udah pergi haji.
Insya Allah saya nanti bulan depan pergi haji, insya Allah, amin. Banyak orang Indonesia di sana pergi haji, pergi umroh. Baik-baik orang Indonesia itu. Kalau saya nggak ada ongkos, diongkosin. Ketinggalan tapi sorbannya Kang Dika di pesawat. Karena pulang dari Indonesia sakit langsung tipes saya. Tapi di Arab kuat, pergi umroh, puasa-puasa. Nggak batal alhamdulillah kita ya, sampai 30 hari itu nggak batal puasa. Banyak yang batal di puasa, banyak yang batal pada makan, nggak kuat, ada yang di pesawat udah batal duluan, pengen makan juga gitu tuh, ya Allah ngiler juga. Ya Allah, pada minum es, seger, gimana tuh puasa-puasa. Cobaan, tapi kita nggak makan, kita nggak minum, insya Allah pahala Allah lebih besar, lebih enak lah. Gitu. Turun di bandara juga lama, puasanya lebih dari 20 jam karena kita dari sini dari sini pagi sampai sana maghrib ya. Berarti waktunya lebih lama, mundur lagi 4 jam. Oh, 2 hari. Berarti kita puasa berapa hari, berapa jam itu? Ada 20 jam. 20 jam. Biasanya puasa berapa jam? 12. Berarti 20 jam. Makanya banyak yang batal. Karena di Arab lebih waktunya lebih lewat. Jadi di sini sudah malam, di sana masih siang. Jadi banyak yang batal puasa di tengah jalan karena jamnya jam Indonesia. Di sana jam Arab beda lagi, udah masuk wilayahnya. Tapi siapa yang bisa menahan nafsu, siapa yang bisa menahan kemauan rakusnya dunia, yaitu ganjarannya seperti para nabi. Ya, jadi jangan sedih, miskin, nggak apa-apa masih bisa sedekah, yaitu dengan senyuman. Kecuali kalau ompong. Kalau ompong malu mau senyum giginya takut jadi lubang tikus. Alhamdulillah masih banyak giginya kan. Jangan lupa sikat gigi, bersih-bersih, yang rapi, satu sama lain silaturahmi, ketemu teman lagi. Alhamdulillah. Gak terasa liburan lagi, sebentar lagi, 6 bulan lagi sudah libur lagi. Iya kan? Terus habis itu ngapain hidup? Coba yang di luar-luar nanti yang sudah selesai dari Nurul Iman. Ustadz Amli mau bikin counter HP, paling duduk manis doang depan toko. Kalau yang sudah menikah, Ustadz Saifuddin, pasti jagain anak keluarga doang. Pasti kita akan bosan. Makanya paling bahagia itu ketika kita bisa bersama-sama di Nurul Iman. Coba tanya Ustadz Mukhtar, kalau sudah di luar uang aja. Kalau di pondok masih zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah di luar itu fulus gitu. Makanya itu cobaan, makanya di pondok tuh banyaklah mendapat ilmu. Kalau sudah di luar tinggal mengamalkan ilmu. Kang Dika ketemu Abah dari masih kecil, dari kecil. Mungkin ada SD kelas 6 kali. Ketemu Abah tuh. Udah pakai HP, senyumnya Abah tuh. Dipegang kepalanya Kang Dika. Kang Dika ini gini-gini bos roti. Usahanya jualan roti, kue ulang tahun. Makanya kita juga harus ada usaha. Di pondok nggak apa-apa belajar dulu. Sudah di luar usaha. Ustadz Mukhtar pinter dagang koper, umroh haji, travel. Nanti mau lanjut kerjaan Kang Dika tolong dibantu. Kan beliau dari bos yang lama pindah ke bos yang baru nih. Karena bos yang baru nggak suka sama Ustadz Mukhtar karena Ustadz Mukhtar suka lapor, banyak yang korupsi. Karena Ustadz Mukhtar ini dididik sama almarhum Habib Segaf, nggak boleh mengambil hak orang walaupun sedikit. Jadi beliau orang jujur itu pasti dimusuhi oleh orang yang tidak benar. Dan orang baik itu lebih banyak daripada orang jahat. Karena diamnya orang baik, jadi terlihat banyaklah orang jahat. Makanya sama orang baik harus saling menolong. Ustadz Mukhtar juga silaturahmi datang ke rumah Kang Dika. Saya juga nanti kalau sudah sehat, udah sembuh, mau silaturahmi ke rumah Kang Dika. Kena tipes, pulang di Indonesia banyak syaitonnya, negeri Indonesia ini. Pulang di Arab sehat, kuat. Sampai di Indonesia nggak tahu banyak jin. Langsung sakit, masuk rumah sakit, infus, langsung tipes. Makanya agak lemes sedikit, bukannya nggak mau senyum, nggak bisa ngelihat dengan benar matanya, masih rabun. Alhamdulillah yang penting kita semua bisa kumpul. Nanti apa-apa ngobrol ya. Saya juga ada di pondok kok nggak kemana-mana. Ustadz juga, Ustadz Mukti, alhamdulillah di Cisarua nggak pernah mampir ke rumah Kang Dika. Iya dong, tahu-tahu nggak dikasih teh, nggak dikasih kue, nggak bercanda.
Kayak silaturahmi itu panjangkan umur. Tadi kemarin waktu liburan silaturahmi nggak? Enggak, paling habis-habisin besek doang. Yang penting di rumah harus bantu nyuci, bantu masak orang tua punya makanan, pijitin orang tua, silaturahmi. Jangan makan habisin lauk doang. Harus bermanfaat hidup itu. Ya, masih muda-muda lagi. Kuat-kuat, sehat-sehat. Kita waktu umroh ya Ustaz Dika ya, jalan dari apa? Bus ke bus, dari masjid ke masjid. Nah, dari taksi, dari Tanim, ya kan Dika puasa-puasa. Kita umroh, ya Allah nikmat itu sekali. Kangen sampai bangun-bangun dari tidur, ya Allah masih di tanah suci, siap-siap jam 3 mau ke masjid ya. Kayak begitu juga ya Kang Dika ya. Oh tapi kok ada istri, tapi kok ada anak. Oh saya udah di Indonesia, saya kira masih di Arab. Ini masih kehayal gitu. Setiap bangun jam 3 itu jam 2. Ya Kang Dika, biasa jam 3 jam 2 kita itu udah ke masjid. Di sana tuh rebutan tempat. Rame. Karena kemarin umrohnya 11 juta orang. Lebih rame daripada haji. Karena kalau haji itu ada kuota. Kalau umroh itu nggak ada kuota. Nggak ada tiket. Jadi ya itu aja ya. Keamanan juga. Keamanan yang baru. Ya. Harus sayangi yang kecil, yang besar juga apa-apa. Pokoknya lapor kalau ada apa-apa itu kita semuanya kakak adik. Ya nggak ada yang sok lebih pintar, nggak semuanya di tanah suci, di tanah Mekah itu semuanya sama, nggak ada raja. Yang raja maharaja hanya Allah. Ya, bukan Habib itu pamer mobil, kesini naik mobil, bukan. Orang yang sombong itu bukan orang yang pakai mobil mewah, pakai harta, bukan. Orang sombong itu orang yang tidak mau menerima kebenaran, kebaikan. Kalau ini kan mobil karena biar dapat pahala aja yang kasih. Yang kasih mobil siapa, Bib? Alhamdulillah murid yang kasih mobil. Coba kalau pejabat, mobilnya banyak dari mana? Malu mau bilang korupsi. Ya kan, kalau ulama, kiai, ustadz, alhamdulillah dikasih muridnya yang sukses. Alhamdulillah muridnya ngasih mobil. Coba kalau pejabat, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Malum lah, nama juga korupsi. Gak mungkin ngomong, makanya jadi kiai, jadi ulama, jadi guru itu darajatnya tinggi kalau murid-muridnya sukses. Makanya murid-murid itu yang harus sukses jadi pejabat. Kalian harus jadi pejabat. Saya mau jadi anggota DPR, jujur, benar. Iya. Cuman selalu nasihatnya Abah, murid-murid aja biar yang jadi DPR. Mereka calon ke KPU. Selalu saya bilang sama Umi, Umi kita bikin partai Nurul Iman yuk. Jadi presiden dari Nurul Iman, DPR dari Nurul Iman. Ya kan? KTP udah banyak. Kumpulin KTP bisa jadi satu partai. Ya kan? Gedung-gedung udah ada. Bisa jadi gedung. Enak nggak? Cuman kata Umi siap nggak nanti digebuk sama partai-partai lain. Ada PDI, ada Golkar, nanti siap nggak? Ya kita mah siap aja, digebuk lah. Tapi kan yang lain masih pada kecil-kecil anak-anak santri. Makanya itu ya kita harus nebeng ke PKB, ke Golkar, kecuali yang kata Umi jangan ke PDI. Nanti jadi pemarah. Warna merah kan marah. Lambangnya serem lah. Galak. Tapi insya Allah jaga kita ya. Allah kasih rezeki yang halal. Kita bisa berangkat pergi haji ya. Panjang umur. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, kita belum lebaran kan. Ini kita lebarannya di masjid. Ustaz Mukhtar makasih banyak udah datang, teman-teman yang pada datang makasih banyak sudah pada datang. Kang Dika juga udah jenguk hari ini. Habib, Kang Pak Hendra nggak mau dipanggil bos. Pak Hendra ini begini-begini tukang sembelih sapi bisa sampai 20 ekor. Jadi kalian jangan macam-macam lagi tidur sembelihin satu-satu. Ya. Tapi sabar beliau, wasta'inu bisobri wasolat. Beliau sabar dan sholat, makanya nggak disembelih. Bayangin sapi aja bisa disembelih apalagi orang. Badan boleh kecil, jangan macam-macam. Tangannya urat semua itu. Bakso urat itu. Tapi beliau selalu muhibin. Bi kalau ada cincin jual aja ke saya. Kalau ada kaligrafi jual aja.
Enggak, saya kalau lagi butuh duit aja, kalau nggak butuh juga buat sedekah aja saya itu. Kalau mau ngasih orang tuh, cari teman, nih mau ngasih orang gitu. Kalau untuk diri sendiri, alhamdulillah. Selalu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya mau coba di pojokan diem, nggak ngapa-ngapain. Allah sayang nggak ini sama saya? Tapi kalian jangan coba-coba begitu, nggak makan kalian. Kalau saya kan munajatnya lama di sejadah, ya Allah, ampuni ya Allah kalau banyak salah saya. Ngobrol terus sama Allah itu. Ya Allah jaga keluarga, ya Allah kasih mulia, ya Allah. Ya Allah nggak apa-apa nggak dapat makan hari ini, ya Allah yang penting Engkau ridho, ya Allah. Begitu saya. Ya Allah dikasih sakit gak apa-apa, yang penting saya bisa ingat selalu sama Allah. Begitu sangka baik terus saya sama Allah. Tapi datang aja sop iga. Betul. Nggak bohong, tanya aja tuh Saifuddin tuh. Padahal uang saya nggak ada tuh. Dipegang Iwan pegang uang. Ntar kalau sudah BSI-nya bener, kasih ke pondok gitu. Saya was-was orangnya, kalau pegang uang pasti cuci tangan bisa 3 kali, 4 kali pakai sabun. Karena uang itu banyak bakterinya, banyak setannya juga. Itu nih beliau-beliau ini orang-orang baik. Banyak lagi Pak Menteri siapa yang kemarin tuh yang ngundang acara buka puasa, Pak Menteri siapa namanya? Siapa? Pak Jan Farid. Juga baik Pak Jan Farid itu. Pak Jan Farid itu orang soleh. Seneng pengen datang ke pondok juga, cuman beliau udah umur 73. Nggak tahu kalau sholat juga mesti diuduk. Karena kalau orang sudah tua itu dengkulnya yang nggak kuat itu. Lutut pulang-pulang. Beliau kirim salam. Insya Allah gedungnya bangun jadi, kelasnya. Kamar mandi juga mau bikin kamar mandi. Mau bikin sumur air. Banyak orang kaya yang baik. Cuman mereka itu banyak salah sedekah. Karena sedekah itu belum tentu Allah terima. Ayo sumbang mau bikin pesantren. Sudah jadi pesantrennya, ya masuk bayar. Padahal dia minta sumbangan kemana-mana. Itu ciri-ciri Allah tidak menerima harta kita. Karena hartanya ada yang haram. Ambil uang orang. Kalau kita sedekah benar, pasti tempatnya benar. Gitu. Makanya jangan asal-asalan juga hidup tuh. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah beri kita taufik dan hidayat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang solusunah ba'diyatan Jum'ah.